Masih masuk. Mbak Sita, jangan tidur. Mbak Sita sampai tidur. Lagi di tumpah air. Oh. Laptop kesiram air. Laptop kesiram air. Laptopnya waterproof ini kan. Menyedihkan. Orang kaya. Ya, Mutiara di mana, Mbak Mutiara? Abi Miskat Misbah siapa? Itu saya. Saya pakai 2 akun. Soalnya yang satu lagi. Kata saya, kok loginnya beda. Saya pakai 2 akun. Yang satu lagi lagi nge-convert. Kita auto C. Iya. Emang nggak tahu email saya Abi Miskat. Ini udah email lama ini. M Zulhak deh, Pak. Itu justru email yang baru itu. Oh gitu. Ya udahlah pakai yang baru aja biar. Yang barunya lagi convert dia. Lagi lockdown. Convert. Sebenarnya bisa sih. Saya nggak mau kayak kemarin saya ngomong 30 menit, tahu-tahu audionya nggak kedengeran sama yang lain. Ya, oke ya. Masih ada 2 lagi yang belum masuk. Tadi ada sekitar 21-an. Ini sudah masuk. Ini Ilham nih. Ilham baru datang. Ya. Oke, jadi saya mau liatin ada satu presentasi ya dari Mbak Sunarsi. Mbak Sunarsi ini anak lanjutan Ibu Sunarsi ya. Kalau mau lihat silakan di atau saya liatin aja sekarang ya, pusing-pusing amat ya. Iya, Bapak. Iko Sita Air penuh. Sekarang mukanya lu jangan. Sita pegang tasbih. Sekarang muka lu ini pegang tasbih juga enggak. Ya. Okteriana mana Okteriana? Masih di stasiun kayaknya, Pak. Iya, saya punya Di Cimol, Pak. Kak Ojan lagi jualan salad, Pak. Nah. Anak siapa itu? Bentar ya. Sunarsi. Kak Ojan udah ngerjain belum, Kak Ojan? Loh, munculnya kok kayak beginian. Image global. Oh, sistem mendukung keputusan ya. Sistem pendukung keputusan. Kirain ada Lisa Blackpink, katanya Mutiara. Ya. Oh, jangan julid. Ya, ini dia. Sebentar. Oh, salah. Iqbal santuy. Iqbal nyender aja, Pak. Iqbal butuh sandaran kayaknya kau itu. Ya. Sudah kelihatan belum? Oh, udah rame nih. Udah ada 22, 21. Saya share ya, saya share. Ini kalau mau lihat di YouTube-nya juga silahkan. Mana dia? Kok hilang? Diko kayak Mas melambaikan tangan.
Dia kayak mas apaan sih? Jajal doang. Oke, sudah siap? Kelihatan nggak? Kelihatan logo Kelihatan. stand Nah, kita. oke, kita ini ya. Ibu Sunarsi, saya minta izin ya. Ya, ini UASnya kayak gini. Resolusinya gedein dikit ya. Sebentar. Biarkan Ibu Sunarsi yang menjelaskan. Oke, siap? Siapa? Kedengeran suaranya enggak? Nggak kedengeran dia ngomong apa, Pak? Iya, emang kecil banget. Dia kayaknya maaf dong sih sebenarnya. Itu bikin video Ya. gitu gimana sih caranya? Iya Pak, bener. Di TikTok. Itu pakai aplikasi. Aplikasinya ada namanya OBS. Oh, Bisa diundang. diinstal. Banyak sih aplikasinya. Coba kita speed lah, kita cepetin aja. Mending kita bikin tutorial, bikin vlog aja kayak gitu Pak. Sesuatu. Sebenarnya bagus tuh suaranya kecil ya. Coba saya cari yang suaranya kenceng deh. Mutianya. Coba ya kita lihat yang mau nonton yang mana. Mbak Kori udah masuk, Mbak Kori? Share screen. Ya, ini ya. Jadi kalau Anda search UAS, sistem demo keputusan ya. Sunarsi namanya Kak. Ini banyak yang lain selain Mbak Sunarsi. Lu ketawa sih. Ya, Namanya Silviana. lucu. Harusnya ada lagi. Sunarsi. Kenapa nggak Maimunah gitu ya? Sariful Umam. Pak Aris mana ya Pak Aris? Itu nanti kita bikin kayak gitu ya Pak UASnya. Iya, kayak begini. Coba yang bagus. Mantap. Oh, ada Dimas nih, ada Mas Dimas. Wow. Oh, ini dia. Ini kayaknya ini angkatan 16 nih. Terus kau aja. Dengar. Apa? Sorry. Speednya. Sumpah nggak pede banget bikin video kayak gitu. Iya tahu Pak. Boleh nggak sih Pak, jangan kelihatan mukanya? Iya, Enggak, Pak, harus kelihatan gambarnya aja mukanya. Enggak, ini Astagfirullah. kalau ini agak over ya. Kalau sebenarnya dikecil aja di bawah. Agak over. Ya, agak over. Dia kayaknya mau bikin tutorial, Saya Pak. bikin Insta story aja nggak ada mukanya Pak. Kau aja. Nah, kayak begini Pak, nih. nggak kedengeran dia ngomong apa, Pak? Masa sih? Iya beneran, demi deh. Ya udah nanti lu lihat aja di YouTube sendiri sih, Tak. Main Nggak ada aja lu. foto, Mbak. Ya, betul. Ya, kayak gitu ya. Jadi sudah banyak kalau aplikasinya
mau lihat aplikasi contohnya? Udah pernah Iya, ngerekam? Pak. Editnya Boleh, Pak, di boleh, HP boleh. aja lah, Pak. Ya bebas sih, bebas. Aplikasinya bebas. Ya, kalau Laptopnya saya ke siram air. Ke TikTok. Dia itu installnya harus di laptop, Pak. Di HP nggak bisa. nge-record Excel-nya gimana? Iya juga ya. Makanya itu. Bisa aja sih sebenarnya. Ada juga kok anak yang apa tuh yang apa istilahnya? Tapi kan ada aplikasi Excel buat di HP juga kan bisa. Ya, boleh, boleh. Ya, bebas aja sih sebenarnya. Intinya mah bisa nge-record penjelasannya, PPT-nya, wajahnya gitu Yang ya. penting mah ngerjain. Ah, itu dia. Pakai masker boleh nggak Pak? Saya nggak pede. Nggak boleh. Nggak boleh. Bawa hand sanitizer juga boleh kalau Jan. Oh, Jan banyak hatersnya, Pak. Takut dibully dia. Siapa? Namanya Mbak Ayu. Oh, Bu Haters, Pak. Heri. ya bikin bagus aja. Wanda. Oke, ini saya tadi mau liatin apa namanya slide-nya ya. Mana dia? Oke, tadi karena suaranya kecil ya terpaksa saya tampilin. Kelihatan udah yang saya share? Dah. Jadi ini bisa jadi standar lah, bisa jadi patokan ya. Jadi ketika Anda menjelaskan apa namanya? Anda buat PPT-nya, Anda buat Excel-nya, Anda buat videonya ya. Jadi di sini nanti jelasin sebenarnya bagus lagi diliatin jurnalnya ya. Kalau di sini sudah ada ya. Oke, di sini dia jelasin langkah-langkahnya. Nanti saya liatin juga Excel-nya ya. Kalau Excel-nya mau saya share ya sebenarnya nggak ada masalah. Ya, jadi yang baru kita lakukan kita baru sampai pada poin 4 ya. Poin 4. Jadi sebenarnya minggu ini kita bahas 5, 6, 7, 8, 9. Ini semua udah saya bahas di videonya. Jadi kalau misalnya ini materi terakhir nih ya bicara tentang topsis. Nah, jadi di sini dia jelasin nih tabel awalnya. Dia menjelaskan tabel awalnya seperti ini ya. Ya, ada tabel awal. Jelek amat. Ya, ada tabel awal, kemudian di sini ini tabel awalnya ya. Jadi masih dalam bentuk seperti ini. Variabel-variabel linguistik. Kemudian nanti dikasih skalanya ya, dikasih skalanya. Kemudian baru masuk ke tabel yang semuanya dikuantitatifkan ya. Semuanya ada nilainya. Oke, setelah tampil seperti ini, lanjutannya adalah sebenarnya ini sama dia dijelasin proses-prosesnya ya, normalisasi data ya, kemudian ISP ISN ya, harusnya dia ngejelasin tentang ini dia ini namanya struktur AHP ya, harusnya ini di awal ya, ini adalah struktur AHP. Jadi struktur AHP ini dari sini kita bisa lihat apa namanya, bagaimana struktur dari SPK-nya sebenarnya. Jadi ini adalah goal-nya, ini adalah goal-nya kita memilih pemenang tender pekerjaan konstruksi, kemudian parameternya apa, sebutin satu-satu, ya. Kemudian ini, oke, sorry, ya. Kemudian ini adalah alternatifnya ya, bawah ada alternatifnya. Nah ini harus masuk ya, ini harusnya di awal, di slide-slide awal sebelum masuk kepada tabel awalnya, menjelaskan tentang struktur dari SPK-nya atau struktur dari AHP-nya. Jadi kalau di sini kita lihat, oh ini goal-nya buat apa, parameternya apa aja, alternatifnya ada berapa. Kemudian garis-garis ini menunjukkan bahwa yang akan kita ranking adalah perusahaan-perusahaan ini berdasarkan parameter-parameter yang di sini. Seperti itu. Ya biasanya kalau di jurnal-jurnal ada juga yang menjelaskan itu punya siapa itu. Ya, oke. Kemudian kalau lanjutnya thank you ya. Oke. Thank you. Kalau Excel-nya, jadi kalau Excel-nya apa Ilham? Mau saya share itu? Boleh, Kalau boleh. Share, Pak. Di-share aja, Pak. Ya, di-share di grup, Pak. Di grup, ya. Ke asistennya Bapak, Share di namanya grup. Kayuni.
Oke, ya coba kita lihat nih. Belum bisa ya. Emang Imamul Mutakin kelas kita ya? Ya, ini ya. Ini adalah UAS-nya ya. Jadi kelihatan nggak? Ini yang kurang Kelihatan, dia Pak. masukin, Kelihatan. yang kurang dia masukin jurnalnya ya. Ya, ini adalah di sheet satunya adalah HP level 1 ya. Ini harusnya ada alasan-alasannya ya. Oh, dia masukin di mana alasan-alasannya? Ya, ini perbandingannya. Kemudian dia nilai bobotnya sudah ada. Oke, ini semua dimasukin ya. Ini SAW-nya. SAW kita skip aja ya. SAW kita skip aja. HP level 2 kita skip aja. Kita masuknya di TOPSIS dan ini adalah struktur dari SPK-nya sebenarnya ya. Oke. Nah, jadi kalau di TOPSIS di sini langkah-langkahnya adalah ada tabel awal, kemudian tabel awal yang masih dalam variabel linguistik kalau saya bilangnya, kemudian dia ada skalanya, kita convert dulu, kemudian ada namanya normalisasi ya. Normalisasi ini supaya datanya dalam range yang sama. Ya, jangan yang satu dalam range jutaan, yang satu cuma puluhan, nanti kebanting sama yang jutaannya. Langkah ketiganya adalah mengalihkan bobot parameter dengan data normalisasi. Anak-anak CA mah lancar lah ya. Kemudian di sini mencari jarak. Ini sebenarnya udah ada di videonya lebih lengkap lagi. Kemudian sampai pada hasil akhirnya ya. Hasil akhirnya adalah perankingannya ya. Jadi kalau misalnya supplier atau tadi buka usaha Mbak Ayu, maka nanti yang lebih diutamakan yang ranking satunya siapa. Walaupun ini tidak menjadi mutlak ya, ini hanya membantu manajer mengambil keputusan. Ini tetap manajer. Ya, oke. Jadi minggu besok supaya Anda lebih ringan di UAS-nya, pengennya ini sudah selesai ya, ini sudah selesai. Mungkin nanti kalau ini saya share boleh aja, ini saya share. Cuma nanti yang harus diperhatikan adalah nomor satunya pengambilan parameter ya. Kalau mau saya tuliskan. Ya, yang harus hati-hati adalah saya share screen kelihatan? Iya. Kelihatan, Pak. Ya, oke, Kelihatan, good. Pak. Ya, yang perlu diperhatikan ya, penentuan kriteria. Hati-hati di penentuan kriteria ya, menentukan kriteria ya. Jadi kalau Anda salah di sini, maka penghitungannya salah ya. Jadi jangan salah ketika menentukan apakah dia benefit atau dia cost ya. Jadi ini sekali lagi hubungkan dengan goal. Goalnya apa? Ya, jadi ketika benefit, nilai dari alternatifnya semakin tinggi, semakin baik, maka itu benefit. Kalau semakin kecil, semakin baik, maka itu adalah cost. Ya. Kedua adalah penentuan dari data awal. Ya, penentuan dari data awal. Hati-hati di sini, jangan kayak si Kemas tadi ya. Kalau Kemas itu otomatis, kok Kemas tadi kan berurutan ya, agak random ya Kemas. Gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau memang ada range-nya, ambil aja range ya. Ambil nilai aslinya, ya nilai aslinya. Kalau nilai aslinya kilometer ya kilometer. Kalau nilai aslinya misalnya jutaan ya jutaan. Ya, tapi kalau nanti dia Gitu. mentok, maka langsung ke variabel linguistik ya. Bagus sekali apa namanya yang kayak tadi si Mbak Ayu itu udah bagus itu ya. Punyanya Mbak Ayu bagus. Panggilannya Ayu ya, variabel. Alhamdulillah. Ya, itu Enak bagus aja ya. lu. Oke. Nah, penentuan data awal, kemudian yang biasa salah itu adalah di ini ideal solution positif sama ideal solution positif sama ideal solution Negatif. negatif
Ya, itu biasanya ada juga yang salah. Ya, ini biasanya tidak memperhatikan kriteria ya. Ya, perhatikan kriteria. Jadi ketika menentukan ISP, ideal solution positif atau ideal solution negatif, itu perhatikan kriterianya, gitu ya. Saya tidak akan bahas detail lagi ya, tapi silakan Anda ikuti lagi videonya. Jadi gini ya, jadi kan mentok-mentoknya adalah ini dikumpulkan seminggu setelah UAS ya. Seminggu UAS. setelah UAS karena saya harus ngasih nilai. Ya, kalau enggak maka nanti UTS-nya ya enggak ada nilainya ya. A1 kelas. Jadi minggu besok kita masih ketemu. Minggu besoknya lagi kita masih UTS. Minggu besoknya lagi adalah batas akhir dari UAS-nya. Jadi Anda punya waktu 3 minggu. Anda punya waktu 3 minggu. Saya pikir itu cukup Anda untuk mengerjakannya. Sekarang Anda kerjain yang TOEFL-nya ya. Kemudian Mas UTS-nya kan sebenarnya kalau Mas UTS sudah selesai ya bagus ya. Itu bagus. Jadi ketika UTS ya absen di LMS-nya ya. Kemudian nanti ibaratnya ujiannya take home gitu ya selama seminggu. Nah, minggu besok adalah Anda sudah mencoba menghitung TOPSIS dan Anda bertanya ketika atau udah benar atau belum gitu ya. Masih ada waktu seminggu lagi. Ya, sebenarnya ketika sebelum batas akhir pengumpulan mau bertanya juga nggak masalah gitu ya. Silakan bertanya. Jadi kita punya waktu 3 minggu untuk. Nah, kalau ada masalah dengan video, ya nanti aplikasinya bebas ya. Yang penting bisa ngerekam suara, wajah, kemudian layar, monitor dari laptopnya ya. Excelnya bisa kerekam kayak gitu. Bebas mau pakai Bandicam, mau pakai Camtasia, mau pakai OBS, mau pakai punyanya Chrome, tapi kalau punyanya Chrome itu Google atau Chrome ya, itu cuma 5 menitan ya. Jadi terbatas waktunya. Oke, jadi tadi mana tadi ya? Sebentar, siapa tahu ada yang masuk. Alia belum masuk, Pak. Iya. Dia bilang nggak bisa. Masih di ruang tunggu. Ya, oke. Ini saya mau liatin Excel-nya lagi sekali lagi. You share. Gitu ya. Kadang-kadang kalau nggak ada contoh kita ngeblank juga ya. Makanya ini saya kasih contohnya. Benar. Ya, biar kelihatan. Kalau udah kelihatan ada orang lain aja bisa, kenapa gua harus nggak bisa gitu ya. Maksudnya kalau ada contoh biasanya kita lebih cepat gitu ya. Cuma nanti ini saya share nggak masalah. Cuma nanti Anda harus bisa memahami kriteria itu seperti apa ya. Biasanya salah di sini ya. Kalau pengambilan parameter ya bisa juga salah ya. Karena biasanya ketika pengambilan parameter datanya nggak bunyi gitu. Datanya nggak bisa diisi gitu ya. Seperti itu. Kemudian nanti dibikin kalau misalnya seperti ini, maka dibuat tabel skalanya gitu ya. Dibuat tabel skala. Ini yang saya share Excel kelihatan ya? Iya. Ya, jadi ini namanya tabel awal. Ini adalah skalanya. Kemudian ini adalah tabel awal dalam bentuk kuantitatif ya, semuanya bisa kita hitung. Nah, kemudian ini adalah proses normalisasinya. Saya tidak akan membahas secara detail ya. Kalau Anda kurang paham silakan ikuti lagi videonya. Saya akan menjawab minggu depan kalau Anda sudah nyoba gitu ya. Nah, di sini setelah kita punya data yang sudah kuantitatif seperti ini, maka kita normalize ya. Normalize supaya datanya semua punya order yang sama. Misalnya di sini di antara 0 dan 1 ya. Kalau kita lihat di sini ada yang datanya ratusan ya. Ada yang jutaan bahkan di sini ya. Ya, ordernya ya, skalanya berbeda dia. Nah, di sini kita normalize supaya range datanya sama. Kemudian tahap ketiga adalah kita kalikan bobot parameter. Bobot parameter dari UTS ya. Ini materi UTS, ini AHP level 1. Ini adalah pengaruh dari parameter terhadap masing-masing data. Ya, jadi di sini baru digabungkan antara bobot dengan data yang ternormalize. Kemudian di sini kita cari base-nya.
Jadi di sini topsis kita tidak menggunakan standar, kita mengambil dari yang terbaik yang ada. Dari alternatif yang ada, kita ambil nilai paling baik untuk setiap parameter. Konsep topsis seperti itu. Jadi konsep topsis tidak menstandarkan harus 10, misalnya harus TOEFL-nya 600 gitu, enggak. Pokoknya dari alternatif yang ada, nilai satu parameter yang paling bagus itu apa. Itu yang kita jadikan ideal solution positif. Gitu ya. Itu konsep dari topsis. Kemudian begitu juga penentuan ideal solution negatif ya di sini ya. Nah, di sini biasanya yang ketukar-tukar di sini. Kalau benefit nilai paling besar max-nya, kalau dia cost nilai paling kecil. Ini kok salah ya? Ini kok salah ya? Min, ini kalau ininya udah bener ya? Oh bener ya, nilainya halus banget ya. Ini bener nggak salah? Ini min, siapa yang WA ini? Oke, udah ya lanjut. Jadi kenapa kok di sini nggak ada warningnya ya? Ya, jadi di sini perhatikan ketika menentukan ideal solution positif atau negatif. Menentukan ideal solution positif ketika benefit nilai paling besar max-nya. Ketika dia cost kita ambil nilai paling kecil. Ini paling kecil ya. Nah, nilainya sangat dekat di sini ya. Oke, kemudian di sini benefit lagi. Ini benefit lagi, ini benefit lagi. Ini saya ada keterangannya di sini. Kemudian dari situ kita ambil jarak, kita hitung jarak ya. Jarak alternatif terhadap ISP, ini namanya D1+. Jarak alternatif terhadap ISN, namanya D1 min. Ya. Maka konsepnya kalau kita lihat di sini, maka alternatif ini mana yang paling bagus? Ini adalah jarak masing-masing alternatif terhadap ideal solution positif. Maka logikanya di sini D1 dikatakan, oh enggak, ini kenalannya. Kalau gini, ini saya mau bahas sedikit tentang jarak. Kalau jarak itu dihitungnya, misalnya di sini ada nilai ya. Di sini ada nilai D1, ada nilai D2, ada nilai D3, ada nilai. Maka pertanyaannya gini, kalau ideal solution positif itu apa? Ideal solution positif adalah nilai paling bagus ya. Nilai paling bagus. Maka ini kalau di sini, ini yang paling bagus yang mana menurut Anda? Sudah saya kasih video. Nilai D2. Nilai D2. Kenapa D2? Kenapa D2 Mas Ojan? Karena paling tinggi nilainya. Yang bilang tadi siapa? Kemas Karena ya? jaraknya dia paling. Kita pengen kalau ngomongin jarak, itu jarak kan ada dua ya. Ada yang dekat, ada yang jauh kan ya? Ya. Nah, Kalau berarti jauh jarak, LDR, Pak. ya jaraknya dengan yang paling bagus, pengen yang dekat, pengen yang jauh nilainya. Yang deket Kalau aja lah, saya Pak. pun, misalnya contohnya gini. Iqbal. Ilham lo masuk Ilham. Tadi bukan ada, Pak. Ilham. Ya, jarak ya. Bicara, saya share, udah saya share belum? New share. Ya. Kalau ngomongin jarak itu bisa apa? Bisa dekat, Bisa dekat, bisa jauh. bisa jauh. Jauh. Sekarang kalau kita bicara ISP apa? ISP. Nilai paling bagus ya. Paling Nilai bagus. baik ya. Nilai paling baik. Kalau ISN Negatif, nilai paling yang terendah. buruk ya. Saya punya nilainya ini adalah 3,7, misalnya IPK ya. Di sini saya punya nilai 2,5. Kemudian saya punya A1, A2, A3. A1 itu adalah 3,5, A2 adalah 3,3, kemudian A3 adalah 3,8. Mana jarak yang paling dekat dengan ISP? A3. 3,8. 3,8. Tapi kalau di sini 38 paling bagus ya. Contohnya kurang Iya, lebih. Pak.
Soalnya dia ini profile making berarti. 236 lah kerjanya. Mana nilai yang paling bagus? A3 sama A3. A3. Kenapa A3 paling bagus? Mendekati IS. Betul. Kalau yang ISP kita pengen Mendekati, jaraknya dekat. Kalau kita bicara dibandingkan dengan ISP ya. Tapi kalau kita bicara ISN, maka kita cari nilai yang paling buruk. jauh ya. Yang paling jauh. Konsepnya seperti itu. Ya, dipelajari lagi video yang saya share ya, bicara tentang topsis itu lengkap saya jelasin ya. Oke, jam kedua ada kan ya? Ada tuh. Iya. Ilham udah masuk belum Ilham? 7% Iya. ya. Oke. Ini di sini soalnya tidak ada warning berapa menit lagi. Tiba-tiba putus saja. Iya Ya, benar. oke. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau enggak kita akhiri, kemudian kita foto-foto ya. Asik. Yang Foto lupa. Oh, 4 menit lagi, 4 menit lagi. Aku mau nanya, Pak, Ya, silakan. Ya, apa yang siapa tuh? parameter? Misalkannya ada 8 seri, Pak. Siapa? Tadi nggak jelas. Halo, Pak. Halo, Ya. Pak. Ya. Ya. Misalkan Gimana? yang di tabel awal itu, Ya. kalau misalkan dia parameter, terus kategorinya dia cuma ada 3 doang gitu, Pak. Itu kategori 4 sama 5-nya isinya apa, Pak? Nggak harus 5 Mas. Kalau nggak gini. Datanya apa skalanya? Beda antara data sama skala Mas. Skalanya maksudnya, maaf. Skalanya 3. Skalanya cuma 3 Ya. apa datanya isinya satunya cuma 3? Oh yang tadi yang Skalanya 5. Iya betul. Beda antara skala sama data ya. Kalau datanya nggak lengkap ya nggak apa-apa. Misal skala 1 sampai 5. Di datanya cuma ada 3, 4, 5, 3, 4 ya nggak masalah. Nah itu misalnya, itu yang kosongnya diisinya apa? Yang kosong yang mana? Yang skala. Oh boleh sama. Gini, boleh sama, data boleh sama. Data boleh sama. Data mungkin sama dan data boleh sama. Dan data pasti sama. Data nggak harus beda semua ya. Di satu alternatif ya. Jadi misalnya, coba saya share lagi. Ini 3 menit lagi soalnya. Coba saya share. Oke. Ya misalnya di sini P1, di sini P2, di sini P3, di sini P4, sini P5, sini A1, sini A2, sini A3, sini A4, sini A5 gitu ya. Ini data di sini misalnya 10 juta. Di sini 5 juta. Di sini 10 juta lagi boleh, Mas. Kayak gitu. Di sini 7 juta, di sini 3 juta nggak masalah. Data sama tuh nggak masalah. Misalnya di sini baik gitu ya. Di sini baik gitu ya. Di sini cukup gitu ya. Kemudian di sini baik sekali. Di sini kurang sekali kayak gitu. Tapi skalanya tetap ada. Misalnya baik itu misalnya 4 gitu ya. Baik sekali misalnya 5, cukup misalnya 3, kurang misalnya betul ya, kurang adalah 2, sangat kurang adalah 1. Jadi skalanya tetap ada walaupun di datanya tidak semua mewakili, nggak masalah, beda lagi cerita. Ya, itu kan pertanyaannya Mas. Oh gitu. Ya, jadi skala tetap ada skala, datanya nggak harus setiap dari skala ini ada nilainya, enggak, data lapangan aja. Kalau di sini baik, cukup, baik sekali, kurang sekali ya nggak masalah. Ya, tapi nanti ketika di sini dikonvert berapa? Di sini misalnya 4, di sini 4 gitu ya, di sini 2, di sini 5, di sini 1 kayak gitu. Jadi data sama itu nggak masalah. Ya, Berarti gimana? bisa Ada lagi? tambah keterangan lagi gitu, Pak. Ilham udah masuk belum Ilham? Ya, ini waktunya 1 menit lagi. Silakan. Nanti kita lanjut minggu depan ya.
Jadi minggu depan silakan Anda coba dulu Topsisnya. Nanti saya share contoh Excelnya ke siapa? Mbak Yuni atau Mbak Ani? Kak Ya. Yuni. Ya. Mbak Oktariana udah masuk belum? Saya belum kirim email ya Mbak Okta ya. Lupa terus saya. Oke ya, 50 detik lagi. Saya cukupkan sampai sini ya. Ini masih direkod ya, ini masih direkod. Yang minggu kemarin sudah lihat videonya? Udah, Pak. Sudah ya. Sebenarnya ada 3 video, tapi satu video ditolak sama YouTube. Saya juga bingung kenapa. Katanya identik Bapak katanya. keseringan kali nge-postnya. Enggak, dibilang videonya identik. Ada muka Berapa Sita kali? berarti tuh, Pak. Enggak, Apanya Sita? Kita di band. Oke, Iya. enggak enak lah. aja. Ya, 15 detik lagi. Cukup ya? Dicoba. Cukup, Pak. Lihat source-nya di YouTube banyak. Saya dari angkatan 13 saya ngajar ini ya. Saya mulai bikin video mulai angkatan 16 ya. Oke, saya akhiri ya. Selamat malam. Assalamualaikum.